Hey, what's up, people of the world? Nggak gitu ya. Itu punya Chandra Leo. Anyway, balik lagi sama Uncle Joe, channel bisnis kopi. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Ya, gua kan memang punya kedai kopi. Terus experience gua 3 tahun bisa sampai hari ini rekor gua adalah tidak pernah minus sekalipun. Nggak untung, nggak pernah ngalamin nggak untung, selalu cuan tiap bulan dan punya cash flow yang cukup sehat ya. Termasuk PPKM kemarin, walaupun menurun drop sekitar 80%, tapi gue bisa cover semua fixed cost dan variable cost, juga masih menyisakan net profit yang lumayan. Sekalipun gue nggak dapet dividen bulan kemarin, tapi gue ya sehat lah, gue bisa bilang oke lah gitu ya. Tentu jadi tantangan ya, gue juga harus hati-hati ngejaga cash flow gue. Tantangan banget masa-masa PPKM ini, luar biasa ya, perlu perlu trik banget gitu, tricky banget, dan gue nggak punya strategi apa-apa gitu di masa PPKM. Anyway, di video ini gue mau bahas lanjutan soal manajemen konflik ya. Jadi kan kemarin kan udah bahas barista versus barista ya. Nah sekarang adalah barista versus atasan yang bukan owner gitu. Nah ini seru nih. Jadi kan lu tau sendiri ya, namanya dinamika pekerjaan. Konflik itu udah hal yang normal dan wajar, dan ya itu hal biasa. Kalau buat gue sih biasa banget. Tapi gue yang dulu ya sama gue yang sekarang sama yang dulu itu beda banget ya. Awal-awal kan namanya juga kita baru mulai punya kedai kopi. Gue agak kaku gitu. Gue agak mungkin anak-anak banyak konflik juga sama gue dulu ya. Kalau sekarang gue lebih banyak toleransinya. Kalau dulu nggak, sadis banget gue dulu. Oke, langsung aja kita bahas barista versus owner, barista versus atasan yang bukan owner ya. Jadi teman-teman pasti punya entah itu store manager, entah itu manager, entah itu dia punya ya sepupunya owner. Jadi yang saudaranya yang lagi main ke kedai atau gimana. Ya anyway, singkat cerita, konflik lah antara lu barista atau lu sebagai store manager, sebagai atasan dari barista atau kepala operasional ya. Intinya lu konfliknya sama yang bukan owner. Nah menurut gua mungkin dinamika di lapangan ada, misalkan dia sok ngatur yang bukan ranahnya gitu ya. Lalu dia mungkin ngebosi juga, bisa terjadi di level dia supervisor itu, kayak ya karena punya tanggung jawab, punya anak buah, punya bawahan, dia rasa-rasanya seperti bos gitu ya. Dan mungkin kebanyakan anak barista nggak suka gitu. Nah ini ada satu kasus nih, ini gue jadi teringat satu kasus. Gue kenal satu bukan owner ya, gue bisa bilang manajer satu coffee shop di Bogor, terkenal banget, dan gue suka sekali sama tempatnya. Ya gue nggak akan sebutin nama dan nggak akan sebutin brand, nanti nyampe ke mereka. Dan gue tahu mereka juga ada nonton channel gue. Jadi ada situasi di mana si manajer ini sangat dekat dengan barista. Asik dong, bener gak? Namanya lu ada store manager, kepala toko lu atau kepala kedai kopi ini deket sama barista tuh pasti sangat seneng. Anak-anak bar juga pasti suka sekali. Bondingnya kuat banget. Nah tapi si manajer ini tidak akan lama di situ ya. Dia akan one day dia akan cabut, karena tipikalnya kayak gue orangnya, dia pengennya freedom, pengen bebas gitu, pengen suka-suka gitu. Jadi si orang ini udah infoin ke semua timnya bahwa gue sampai bulan ini gue udah cabut gitu. Nah satu ketika dia digantikanlah dengan manajer baru, lebih muda. Nah ini cabut gitu, manajer baru ini yang mengatur, sebenarnya manajer yang mengatur semuanya di satu kedai itu. Nah disinilah bermulai
konflik-konflik terjadi ya. Satu, dia punya background apa dibilang, background yang jauh dari perkopian dan berusaha jadi dikasih tanggung jawab untuk jadi satu manajer kedai kopi, mulai bikin yang aneh-aneh di situ. Nah, anak-anak bar tentu jadi kayak yang tadinya nyaman enak dengan satu manajer sebelumnya, lalu ada manajer baru lebih muda dan lebih gaul gitu ya, dan lebih ya pokoknya oke lah, funky gitu ya, tapi nggak cocok gitu. Sama anak-anak bar nggak cocok. Setelah gua update juga, ya mereka sekarang udah bubar. Jadi anak-anak bar yang lama itu karena nggak betah ya cabut gitu. Kan tahu sendiri kalau barista itu kalau misalkan dia udah satu geng gitu ya, kalau satu cabut semuanya cabut gitu kan, ya kan? Lu pasti ngalamin ya. Maksud gua banyak kasus-kasus yang terjadi nggak cuma di satu kedai ini, tapi di tempat-tempat lain banyak banget. Even gua yakin ketika gua jadi, kan gua posisinya di Uncle Joe manajer juga. Walaupun gue owner, tapi gue sebagai manajer, gue pun ngalamin konflik-konflik itu awal-awal, apalagi ketika ada matahari kembar di satu kedai. Menurut gue itu satu dinamika yang lumrah terjadi. Nah, tapi reaksinya gimana nih? Kita penyelesaiannya bagaimana atau manajemennya gimana? Pertama-tama, lu sebagai barista atau sebagai store manager, lu pahami satu aja, yang pertama-tama ini adalah hierarki. Paham ya, hierarki. Jadi kalau lu memahami hierarki dari sebuah manajemen, lu kemungkinan bisa menghindari konflik-konflik yang nggak perlu, gitu ya. Misalnya contoh begini, ada orang yang memang diberi tanggung jawab untuk merenung. Ya, ada satu cerita ya, di satu perusahaan, dia melewati satu ruangan. Di ruangan itu orang itu cuma duduk-duduk santai aja gitu, kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Dia kayak nothing to do gitu. Dia cuma merenung aja, mikir gitu, cuma mikir doang. Nah, orang di luar dia yang melihat itu kan pasti tentu bertanya-tanya dong. Kita di depan banting tulang kerja sana sih, ketemu customer, kok ada satu karyawan yang cuma duduk-duduk doang di dalam satu ruangannya, terus nggak ngapa-ngapain, mikir gitu ya. Pasti lu kan bertanya-tanya dan lu komplain dong. Oh, dia sama-sama kerja juga, tapi kok dia dibayarnya juga sama, bahkan mungkin lebih. Kita yang capek, yang sibuk-sibuk di lapangan, yang berkeringat, kita kayak nggak nerima ada satu orang yang bekerjanya tuh tidak secapek mereka. Nah, kalau bosnya bilang ya memang dia dibayar sama gue itu hanya untuk berpikir, hanya untuk mikir aja, merenung gitu. Nah, dari situ kan lu paham jadinya, hierarkinya kan jelas. Oh, ternyata dia itu job desk-nya atau job description-nya itu memang mikir. Dia memikirkan banyak hal, memang tugas dia berpikir. Ada yang begitu ya. Nah, seandainya lu tahu job desk seseorang ataupun hierarki dari sebuah manajemen, gua rasa lu bisa menghindari itu. Oh, karena memang bidang dia memang itu. Jadi lu jadi paham. Kan gini ya, kita itu kan memandang sesuatu berdasarkan realita yang ada, realita kita masing-masing ya. Jadi ketika kita melihat satu perspektif atau sudut pandang terhadap sesuatu, kita bisa menjudge ini itu. Tapi setelah kita menerima realita bahwa dia dibayar sama bosnya hanya untuk berpikir, kita menerima itu kan. Oh, gitu jadinya kan. Oh iya ya, oh ternyata memang bos gua ngebayar dia untuk mikir. Kapasitas dia hanya untuk berpikir. Memang begitu. Nah, dengan lu memahami hierarki ini kan lu jadi punya ruang untuk memberikan dia kesalahan ya, memberikan dia hal yang nggak benar gitu. Ruangnya jadi ada setelah lu memahami hierarki. Jadi tahap pertama menurut gua yang perlu pahami adalah hierarki ataupun job desk dari seseorang. Seandainya lu punya atasan yang umurnya selevel sama ya, tapi dia diberi tanggung jawab lebih. Dengan lu mengetahui tanggung jawabnya dia itu, lu akan bisa toleransi dan lu bisa bekerja sama dengan baik gitu.
Tapi kalau lu nggak tahu hierarkinya, lu nggak tahu job desk-nya dia apa, lu bakal jadi ngegerutu, konflik sana sini. Itu yang terjadi di lapangan. Ini experience gua. Jadi apa yang gue lihat di lapangan dan experience gue sendiri, ini yang gue ceritain ke kalian. Tapi bukan berarti semuanya sama seperti itu, enggak ya. Jadi teman-teman jangan ngambil konsultasi dari video ini. Oke, yang kedua, mungkin lu melihat, lu nggak bisa terima ketika dia tidak ngasih contoh. Bener ya, ada hal-hal yang memang atasan kita tuh nggak jadi contoh buat kita. Bagaimana kita mau membangun respect, tapi kitanya sendiri tidak menjadi contoh gitu. Kita jadi tidak respect sama dia. Nah, ketika seorang hilang respect, ya jawabannya adalah ya lu sebagai atasan nggak akan didengar. Lu cuma dianggap ngebosi doang. Lu cuma dianggap ya orang jadi nggak respect gitu sama lu. Nah, konflik-konflik ini menurut gua perlu dibicarakan. Jadi yang nomor satu tadi hierarki, nomor dua adalah ya lu ngobrol seperti yang di video sebelumnya, barista versus barista. Paling enak tempat ngobrol itu ya meja makan gitu ya. Kalau gua di posisi barista, ada atasan yang gua begitu, gua nggak akan ngekonfrontasi dia langsung head to head tanpa ada data atau alasan atau dasar yang kuat. Jadi pertama-tama gue akan ajak dia ngobrol, apa yang gue rasakan diutarakan. Jadi menurut gue saling terbuka satu sama lain itu hal yang baik ya untuk menyelesaikan sebuah konflik. Jadi lu sampaikan aja sama atasan lu itu, ngobrol, Pak saya ada minta waktu dong, saya butuh waktu mau ngobrol, saya mau ada yang mau disampaikan. Itu pun gue bilang ke anak-anak bar di Uncle Joe, kalau saya lu ada something yang gak enak sama gue, sampaikan. Karena kan kita tuh harus sadar ya bahwa kita itu nggak sempurna. Masalahnya kita banyak banget yang nggak menyadari ini, makanya terjadi banyak konflik gitu. Nah, saran gue untuk kasus yang konflik sama barista atau atasan, barista dengan atasan yang bukan owner, ya lu ajak ngobrol, diskusi, tanya, Pak saya bermasalah dengan ini nih, gue kayaknya agak kurang srek sama tindakan lu yang begini. Nah, lu kasih tahu dasarnya kenapa lu ngomong begitu, lu ngomong menyampaikan apa yang lu nggak suka atau yang lu nggak srek sama dia tanpa ada dasar yang kuat. Gue rasa itu sama aja kayak bumerang. Bagusnya sih lu mesti sampaikan dengan data, dengan hal-hal yang terjadi di lapangan. Contohnya misalkan nih si bosnya ini, si atasannya ini sering tidur misalkan di kedai gitu ya, di tanggung jawabnya dia tidak menjadi teladan. Nah, itu hal yang perlu lu sampaikan gitu, bahwa kami sebagai barista nih kurang cocok dengan Bapak kalau seandainya Bapak tidur di kedai gitu, misalkan ya. Seandainya itu terjadi kan nggak enak juga. Terus kalau bosnya tahu pasti bosnya akan komplain. Jadi sampaikan itu hal yang paling penting, terbuka satu sama lain. Apa yang lo mau sampaikan sama atasan lo itu hal yang paling penting. Nomor 3 adalah ya belajar minta maaf, say sorry buat lu mengatakan, lu mengkritik dia ataupun ngomongin soal hal-hal yang nggak lu serk, lu say sorry aja gitu. Sebelumnya maaf nih Pak, Bu, tapi saya sebagai pribadi saya ngerasa kurang serak, sorry to say gitu, saya kurang setuju dengan tindakan ibu menegur karyawan yang lain, teman barista yang lain di depan customer. Maaf nih Bu ya, saya kurang cocok ketika kurang serak kalau seandainya kita disuruh datang on time tapi ibu nggak pernah on time gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu perlu didiskusin disampaikan gitu secara terbuka. Dan harus di meja makan menurut gue paling top ya, paling enak lah, lagi break atau lagi apa. Apalagi ya kalau gue ya, itu sih paling posisinya kalau lu sebagai barista. Tapi kalau lu sebagai atasannya yang diberi tanggung jawab, ya lu harus jadi teladan aja, jadi contoh buat mereka gitu ya. Kalau misalnya dari posisi barista ya lu tadi ya pahami hierarki, lalu juga ada terbuka satu sama lain.
ya kalau lu sebagai manajernya ya gua rasa lu perlu mengkoreksi bahwa kalau ada something wrong, sesuatu yang salah di bar, ya itu harus tanggung jawabnya lu gitu, bukannya lu menyalahkan barista lu gitu. Lu perlu perlakukan mereka seperti tim, seperti part of you. Jadi lu jangan sampai di bawah itu kesannya ya seperti yang barista rasain gitu tadi tuh, ngebosi lah dan lain-lain. Ya lu perlu kasih contoh atau teladan. Kalau memang jam masuknya jam sekian, ya lu tepat waktu jam sekian. Ya bukan berarti masuk lu kayak pengen rajin, lu 2 jam sebelumnya udah hadir, nggak gitu juga Mas. Tapi poinnya nangkep ya, bahwa kalau lu misalkan mau jadi contoh, ya lakukan semua the whole thing supaya mereka bisa melihat. Karena poin paling penting adalah barista tidak akan mengikuti apa yang lu omongin gitu. Mereka akan mengikuti apa yang lu lakukan. Kalau lu melakukan bersih-bersih, mereka ngikutin. Kalau lu melakukan on time waktu, mereka akan ngikutin gitu. Janjian sama mereka ya jangan molor waktunya, lu harus tepat waktu, harus on time sesuai dengan apa yang disampaikan. Buka jam sekian, tutup jam sekian. Udah, itu fokusnya, konsentrasinya. Jangan dirubah-rubah sesuai moodnya lu gitu, jangan. Ya, jadi teman-teman, manajemen konflik ini antara barista dengan atasan, gua rasa di level ini cukup itu dulu aja. Karena kalau udah konflik kayak misalkan perselingkuhan terjadi, itu kita nggak bahas itu ya. Kalau ada affair antar barista dengan atasannya gitu ya, kalau sampai konflik segala macam, gua nggak bahas sampai sedetail itu, sampai ke level itu. Mungkin di lain kesempatan. Tapi anyway, seputar itu kurang lebih yang gue bisa sharing. Nanti di episode terakhir yang ketiga itu antara barista atau karyawan dengan owner yang memang pemilik gitu ya. Ini seru banget nih. Ini pasti seru banget, dan banyak yang udah gak sabar juga nungguin soal ini. Barista dengan owner. Kan kita banyak di UKM, secara UKM itu kan kedai kopi yang kecil yang memang ownernya masih di situ, masih ada tanggung jawab di situ. Jadi nanti kita akan lanjut ke episode selanjutnya yang cukup seru, barista versus owner gitu ya. Di video kali ini antara barista dengan atasan yang bukan owner cukup sekian. Kalau ada pertanyaan atau kurang jelas atau ada kasus serupa, komen di bawah, kita akan bedah bersama. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel